Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Krisna Arman, beliau adalah analis FI Ratings dari Pevindo. Ya, Mas Krisna, kita akan sampaikan kembali begitu informasi tadi yang sempat tertunda ini. Kenapa sih perusahaan-perusahaan berskala kecil seperti UKM juga masih aksesnya terbataskah? Atau ada hal lain begitu yang menjadi bottleneck begitu, kenapa mereka belum bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan penjaminan seperti ini? Sebenarnya dari sisi akses pertama, yang kedua juga kemampuan industri penjaminan untuk mengembangkan bisnisnya juga sangat bergantung pada basis ekuitasnya atau permodalannya. Mengingat juga persyaratan untuk mempertahankan rasio gearing maksimum, Ya. yaitu penjaminan dibagi dengan ekuitasnya itu harus di bawah 40 kali. Oke. Nah itu perusahaan penjaminan juga memiliki ruang terbatas untuk menaikkan biaya penjaminan, juga untuk mengkompensasi rasio klaim yang tinggi ini, karena untuk program pemerintah itu biasanya fee-nya itu dibatasi. Jadi kalau program pemerintah seperti KUR itu memiliki struktur tertentu, sementara kalau untuk produk komersial murni, persaingannya juga cukup ketat ya dengan perusahaan asuransi yang menawarkan layanan serupa. Sehingga fleksibilitas harga untuk perusahaan penjaminan itu cukup terbatas. Nah, selain itu, sebagian besar bisnis penjaminan juga berasal dari bank yang memiliki bargaining position yang tinggi ya dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan penjaminan. Hal ini mempengaruhi baik dari sisi fee penjaminan maupun kualitas portofolio yang dijamin. Tidak jarang perusahaan penjaminan harus menerima profil risiko yang kurang menguntungkan untuk mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Nah, contoh-contohnya seperti apa tuh pada saat mungkin kita harus mengalami kondisi seperti tadi, ada risiko juga yang harus ditanggung nampaknya bagi perusahaan-perusahaan penjaminan seperti ini? Contohnya kalau untuk perusahaan penjaminan itu mereka harus menerima, biasanya kalau dari bank itu nggak satu-satu ya, tapi bulk ya. Nah dalam bulk itu juga tercampur juga risikonya antara risiko yang rendah dan risiko tinggi. Nah berhubung dengan perusahaan penjaminan itu emang fokusnya di bisnis ini, otomatis bargaining positionnya juga tidak lebih tinggi daripada bank ya. Jadi mereka untuk pilih-pilih risikonya itu juga agak terbatas juga. Dan oleh karena itu supaya mereka tetap mendapat sourcing of business yang konsisten ya, mereka itu selain mengambil penjaminan yang risikonya sedang, juga harus mengambil penjaminan yang risikonya tinggi juga, supaya juga itu karena sifat bulknya itu tadi sih. Baik, berarti kalau bisa disampaikan lebih lanjut, tantangan berarti yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan penjaminan ke depannya lantas apa saja? Kami melihat pertumbuhan industri penjaminan dibatasi oleh profil risiko tinggi ya dari portofolio penjaminan program pinjaman pemerintah dan pinjaman produktif yang sejalan dengan misinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, dengan kondisi pandemi yang masih belum kelihatan ujungnya nih, masih ada potensi klaim yang tinggi dari segmen UMKM, sehingga membatasi usaha untuk menjaga kebijakan penjaminan yang prudent ya. Jumlah klaim yang dibayarkan pelaku industri penjaminan pada Maret 2021 mencapai 804,3 miliar ya, atau naik 120% year on year. Nah itu melonjaknya klaim tersebut mengindikasikan tingginya tingkat non-performance guarantee atau NPG ya, seiring dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah atau NPL. Jadi NPG sama NPL ini biasanya jalannya agak bareng nih. Per Maret 2021 NPL dari segmen UMKM tercatat 4,1%, lebih tinggi pada rasio NPL industri perbankan secara keseluruhan ya, sebesar 3,2. Jadi memang kalau kita lihat risiko dari UMKM ini memang secara inherent itu memang lebih tinggi pada risiko kredit keseluruhan ya. Karena faktor dari sisi usahanya dan jenis usahanya mungkin begitu ya, Mas Krisna? Iya betul, karena memang dari sektor usahanya juga udah lebih tinggi risiko, ditambah juga pandemi ini kalau kita lihat ada pembatasan sosial tuh dampaknya cukup besar ya ke sektor UMKM ya. Tapi kan kita tahu di satu sisi begitu kan pemerintah juga fokus untuk mengembangkan dunia investasi khususnya di UMKM. Nah, apakah ini bisa seiring sejalan begitu untuk semakin memudahkan akses mereka, tapi di satu sisi kita bisa menjaga NPL-nya dari perusahaan-perusahaan pembiayaan ataupun penjaminan dan juga bank mungkin. Kalau menurut Anda bagaimana? Iya, ada program-program program-program khusus ya untuk UMKM ini sih di satu sisi juga
akan membantu juga ya, karena memang dari sisi pembayaran pun akan lebih lunak. Cuman memang faktor dari pandemi dan pelemahan ekonomi ini juga masih tetap ada di sehingga juga ujung-ujungnya itu risikonya akan ada di industri penjaminan. Dan juga dari industri penjaminan sendiri itu juga udah proaktif ya untuk untuk inisiatif membatasi risiko mereka. Pertama adalah untuk meningkatkan bisnis non produktifnya ya, bisnis penjaminan ke non produktif, dan juga yang kedua itu mengintensifkan upaya subrogasi serta meningkatkan porsi yang ditahan oleh bank, retensi dari bank. Namun upaya tersebut ya seperti biasa memerlukan waktu ya untuk memberikan hasil yang diinginkan. Sementara persaingan ketat dari sektor asuransi juga juga agak membatasi juga penyesuaian terhadap tingkat pinjaman ini. Persaingan lagi ya bicaranya. Persaingan lagi, iya. Akhirnya ujung-ujungnya kita melihat upaya-upaya improvement ini akan memberikan hasil kepada industri penjaminan tuh secara bertahap ya, secara gradual yang nggak bisa instan gitu. Baik. Lantas bagaimana nih upaya yang harus dilakukan dalam memitigasi tantangan yang tadi sudah kita bicarakan ini, Mas Krisna, apa saja? Iya, usaha-usahanya adalah memperketat underwriting yang pertama. Yang kedua itu juga dengan produk mixing ya, dengan mixing antara penjaminan produktif dengan non produktif atau konsumsi ya, consumer loan-nya. Baik. Itu makanya kalau kita lihat mungkin porsi dari produktif dan non produktif ini tetap dijaga ya, dan enggak produktifnya itu tetap tidak langsung tinggi secara komposisi, meskipun dari sisi fee-nya itu untuk produktif itu fee-nya lebih tinggi sih, karena risiko lebih tinggi. Tapi memang untuk kebijakan yang prudent, mix-nya ini masih tetap dijaga di 55-45 itu. Baik. Lalu tadi juga disebutkan adanya mengintensifkan supaya subrogasi ya. Jadi memang mereka penjaminan masuk dulu, baru nanti akan diganti atau ada recovery-nya nantinya. Lalu juga itu tadi mengusahakan bahwa porsi retensi banknya agak lebih tinggi, tapi ini ujung-ujungnya juga bargaining position ya, Mas Pras ya. Betul. Jadi namanya juga usaha ya. Nanti kalau bisa tetap porsi yang ditahan oleh bank. Mas Krisna, singkat saja terkait dengan POJK 48 2020 begitu, kaitannya dengan durasi ya atau periode relaksasi ini, bagaimana dampaknya? Penerbitan POJK 48 ya, yang memperpanjang periode relaksasi ini memungkinkan fleksibilitas bagi bank ya untuk merestrukturisasi pinjaman yang terkena dampak COVID-19. Nah itu efeknya terhadap industri penjaminan itu memberikan napas ya, jadinya mengurangi sebagian tekanan pada industri penjaminan, karena kalau ada terjadi one prestasi atau NPL itu dampaknya tidak langsung NPL gitu, bisa direstru ya. Jadinya tidak akan otomatis menimbulkan klaim ya bagi untuk perusahaan penjaminan ini. Baik, berarti memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi meskipun tadi berbagai upaya ataupun payung-payung hukumnya sudah dibuat oleh pemerintah begitu, tapi tetap aja semuanya harus bersinergi untuk bagaimana kita juga mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 khususnya begitu ya Mas Krisna. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, semoga bermanfaat tentunya bagi pemirsa IG Direksional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Krisna dan stay healthy.